Pengertian. Kromatografi kertas merupakan kromatografi menggunakan kertas selulosa murni yang memiliki afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kromatografi ini merupakan metode kromatografi yang paling sederhana dan paling umum yang digunakan untuk memisahkan komponen yang berwarna seperti pigmen. Kertas yang biasa digunakan dalam kromatografi kertas ini adalah kertas Wetman nomor 1 karena merupakan kertas yang banyak mengandung selulosa yaitu 96%. Kertas Wetman termasuk media penyangga suatu larutan dengan kecepatan perambatan sedang serta mempunyai ketebalan yang tipis. Hal ini mempermudahkan pengamatan walaupun jumlah asam amino yang diteteskan sangat sedikit. Prinsip perambatan pada kertas adalah gaya kapiler dari kertas yaitu pada pori-porinya yang besar sehingga molekul terutama yang dalam wujud cair dapat melewatinya. Fungsi dalam pemisahan terutama mempunyai pengaruh pada kecepatan aliran pelarut. Efek-efek serapan disebabkan oleh sifat polar dari gugus-gugus hidroksil dan sejumlah gugus karboksil dari selulosa akan dapat menaikkan efek-efek pertukaran ion. Fasa diam dan fasa gerak. Pada kromatografi kertas memiliki dua fasa yaitu fasa gerak dan fasa diam. Fasa gerak berupa pelarut organik nonpolar atau zat yang dianalisis, sedangkan fasa diam berupa air yang terikat pada selulosa kertas atau tempat di mana zat tersebut bergerak. Hasil dari kedua fasa ini berupa rambatan warna yang terlihat pada kertas kromatografi dan bercak yang ada untuk membandingkan totalan dari sampel dan totalan dari vakum. Polaritas dalam kromatografi memegang peranan sangat penting karena dalam kromatografi sifat polaritas khususnya digunakan sebagai petunjuk sifat zat terlarut, adsorben, dan senyawa yang akan dipisahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai prinsip kromatografi kertas, yaitu pelarut bergerak lambat pada kertas, komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda, dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Karena pewarna yang berbeda memiliki tingkat kelarutan yang berbeda dan bergerak pada kecepatan yang berbeda saat pelarut naik. Kita melihat seperti strip berwarna yang berbeda pada ketinggian yang berbeda. Selanjutnya, metode kromatografi kertas, yaitu metode yang digunakan untuk identifikasi suatu senyawa menggunakan teknik kromatografi yaitu penghitungan RF. RF atau Ranging Factor merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh senyawa yang diidentifikasi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut atau solvent. RF bergantung pada suhu dan polaritas pelarut. Seperti RF sama dengan jarak yang ditempuh solut per jarak yang ditempuh solvent. Hal-hal yang digunakan dalam teknik kromatografi kertas adalah metode yang digunakan penaikan, penurunan, mendatar, macam kertas, pemilihan dan pembuatan akan pelarut, penempatan cuplikan, dan metode deteksi dan identifikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi jarak tempuh senyawa. Yang pertama adalah pelarut. Karena pentingnya koefisien partisi, maka perubahan-perubahan yang sangat kecil dalam komposisi pelarut akan menyebabkan perubahan jarak tempuh dalam suatu larutan. Yang kedua adalah ukuran dari bejana. Volume bejana mempengaruhi homogenitas dari atmosfer. Jadi akan terjadi perubahan kecepatan penguapan komponen-komponen pelarut dari kertas. Jika bejana besar digunakan, maka akan terjadi tendensi perambatan lebih lama, lalu akan mengubah koefisien partisi. Yang ketiga adalah suhu. Perubahan suhu akan mengubah koefisien partisi dan juga kecepatan dari aliran. Yang keempat adalah kertas yang digunakan. Jenis kertas yang digunakan akan berpengaruh terhadap harga jarak tempuh larutan timbul dari perubahan ion dan juga serapannya itu akan berbeda. Selain itu, jenis kertas yang digunakan juga akan mempengaruhi kesetimbangan partisi. Yang terakhir adalah sifat dari campuran. Berbagai senyawa dari antara volume yang sama dari fase gerak dan fase diam akan mempengaruhi karakteristik dari kelarutan satu dengan yang lainnya.
dan juga akan mempengaruhi jauh dekatnya jarak yang akan ditempuhnya. Cara penggunaan kromatografi kertas. Kertas yang digunakan adalah kertas Whatman nomor 1. Gunting kertas kromatografi berukuran 1,5 dikali 12 cm. Sesuai dengan tabung kromatografi yang tersedia, lubangi salah satu ujungnya untuk menggantungkan penyangga. Beri tanda garis kurang lebih 1 cm dari ujung kertas bagian bawah dengan pensil. Yang kedua, teteskan zat sampel yang akan diperiksa komponennya pada garis batas tersebut dengan menggunakan bantuan pipa kapiler. Keringkan dan ulangi penetesan lebih kurang 3 kali. Yang ketiga, kertas digantung pada wadah yang berisi pelarut dan terjenuhkan oleh uap pelarut. Selanjutnya, isi dengan eluan yang sesuai dengan komponen yang akan dipisahkan. Ingat, dinding tabung tidak boleh basah. Yang keempat, masukkan kertas kromatografi tersebut ke dalam tabung kromatogram atau penyangga sehingga kertas kena eluen, atau eluen tidak boleh kena pada noda. Yang keempat, biarkan eluen naik sampai mendekati ujung kertas kromatogram. Kemudian angkat dan beri tanda batas here eluen, lalu keringkan. Apabila noda yang dihasilkan belum jelas, semprot dengan reaksi yang cocok. Hitung RF-nya dan tentukan berapa komponen